Aku yang masih menahan nafas atas kabar ini, tiba-tiba dibuat nggak bisa napas. Pas dia bilang kalau dia hamil. Buku Cerita. Dan yes, selamat datang kembali di... Saya ambil headphone dulu. Buku cerita. Oke. Jadi dalam buku cerita ini kita membacakan cerita demi cerita yang sudah dikirimkan. Ini tidak melulu cerita cinta, cerita apapun silakan dikirim karena pasti ada value-nya. Pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Dari setiap cerita apapun itu, bagaimanapun ceritanya. Dan saya Awang Aji Wasita, mari kita baca cerita yang sudah masuk di buku cerita. So, yang pertama, ini bukan yang pertama sih, ini cerita yang kesekian sih ya. Cerita yang kesekian ini dikirimkan oleh seseorang dengan inisial N. Ini inisial aja ya, N. Jadi aku nulis cerita ini dengan kebimbangan yang luar biasa. Kebimbangan yang luar biasa. Waduh, kebimbangan apa nih? Oh, cerita nggak ya? Oke. Tapi asal jangan dipublish namaku sih sebenarnya aman ya. Tolong nggak usah disebutin namaku aja, inisial aja. I trust you guys. Oke. Inisialnya pun sebenarnya ini N ini bukan inisial namanya dia juga sih. Jadi N ini adalah inisial baru gitu. Namanya bukan N siapa gitu, bukan. Beda lagi. Tapi sebut saja N gitu ya. Oke. So, beginilah cerita dari N. Saat lulus SMA, aku dan pacarku memutuskan untuk sama-sama kuliah di kampus yang sama. Bahkan jurusan yang sama. Dan kebetulan kami sama-sama diterima di universitas negeri pula. Wow. You're living everyone's dream ya. Dan ini sebagai background cerita, aku dan pacarku ada di kota yang sama dan di kotaku ada kampus negeri yang jadi incaran banyak orang. Oke. Kami pacaran sejak kelas 2 SMA. Hingga kuliah pun kami selalu bersama. Udah bukan rahasia lagi untuk orang-orang di sekitar kami untuk tahu kalau kami pacaran. Benar-benar sudah tervalidasi. Kayak kalau lihat aku, pasti identik dengan dia. Begitu pula dengan sebaliknya, kalau ngelihat dia pasti identik dengan aku gitu. Kebetulan kami juga punya hobi yang sama, teman-teman yang sama. Jadi satu circle ini isinya ya teman-teman kami semua juga gitu. Menyenangkan ya. Karena punya pacar, tapi satu circle, teman-teman juga udah tahu, udah semakin memvalidasi gitu. Oke. Well, kemudian kuliah berjalan seperti biasa, hobi demi hobi, kegiatan demi kegiatan kami lakukan bersama. Yang penting adalah orang tua kami sudah sangat welcome. Bahkan kedua keluarga besar kami. Kadang aku ikut mudik ke kampungnya bareng-bareng sama keluarganya. Kadang pun dia juga suka nganterin nyokap buat kemana-mana gitu. Iya, udah sesantai itu kami. Dan ya, sudah setidak mungkin terpisahkannya kami. Ya. I knew it. Ini asik banget nih. Kayak udah levelnya udah ultimate banget nih. Dan di kuliah semester akhir kami tunangan. Obviously. Ya meskipun belum tahu sih kapan nikahnya, tapi kata Pak Deku, tunangan dulu aja, nyicil ayem. Kami pun melakukan tunangan. Dan kemudian kami mulai merintis bisnis bareng. Bisnis kecil-kecilan di bidang kuliner, karena kami suka makan. Saat bisnis kami mulai pelan-pelan menanjak, tiba-tiba ada petir di siang bolong yang menyambar. Benar-benar petir di terik siang. Bayangin,
Tanpa tanda-tanda dan kecurigaan, dia ajak aku untuk ngobrol serius. Well, ini bukan hal yang aneh ya untuk duduk berdua, bikin teh dan ngobrol. Bukan hal yang aneh. Tapi kali ini jauh berbeda. Sambil minum teh yang sudah mulai dingin, aku mendengar sebuah cerita yang tingkat kemustahilannya hampir mendekati 100%. Ya, tunanganku mengaku kalau dia pernah selingkuh. Jujur, aku kaget. Karena sama sekali tidak ada perubahan. Tidak ada yang berbeda, sama sekali tidak membuatku bertanya-tanya. Ini antara dua hal nih. Antara dua hal. Selingkuhnya benar-benar rapi banget. Nget. Atau sebenarnya bukan selingkuh sih sebenarnya, tapi kayak suka-sukaan aja gitu. Ya saling mengagumi atau apalah gitu. Lucu-lucuan aja lah, flirting anak muda gitu ya. Tapi kok aku bisa nggak tahu ya? Well, masalah itu bukan hal yang cukup serius. Toh dia juga ngaku. Ceritanya berarti ya tingkat pengampunannya makin tinggi lah ya, karena sudah ada pengakuan dan ya sudah lah ya, kan dia cerita pernah selingkuh gitu. Tapi bukan itu. Dia menceritakan ini sambil menangis. Wah, ada apa nih? Tumben sampai nangis gini. Lagi bahas soal flirting pula. Well, dia cerita kalau dia lagi deket. Bukan. Dia cerita kalau dia deket sama seseorang dan aku sepertinya tahu, tapi memang gak kenal. Dia ceritakan kenapa akhirnya dia tergoda untuk mencoba selingkuh. Oke, aku yang masih menahan nafas atas kabar ini tiba-tiba dibuat nggak bisa napas pas dia bilang kalau dia hamil. Wow. Pasti bisa ngebayangin ya dengan background cerita yang tadi sudah dikasih tadi ya. Background ceritanya kayak gitu loh. Seharmonis itu loh. Sesantai itu loh. Right? Remember, right? Udah 2 bulan. Dan aku gak tahu harus ngapain. Aku belum berani bilang ini ke siapapun. Hanya ke buku cerita ini. Aku sengaja tidak merespon segera ke pacarku karena aku tidak mau gegabah. Aku gak mau. Kalau aku nurutin keinginanku, aku cincang lelaki brengsek itu. Tapi sekali lagi, aku gak mau salah ambil keputusan. Aku benar-benar pengen dapat masukan dari buku cerita dan teman-teman semua. Saat ini orang tua kami pun belum ada yang tahu. Aku gak tahu aku harus gimana. Ini bukan hanya masalah sayang atau tidak. Oke, ini sudah menyangkut banyak hal. Ya si cowok brengsek itu, ya keluarganya, ya keluargaku. Wow. Entahlah. Wow. This is a serious one. Oke, cuman sebelumnya terima kasih ya untuk N. Terima kasih sudah berbagi cerita di buku cerita ini. Pasti nanti akan ada banyak masukan dari teman-teman yang ada di komen ya. Kalaupun nanti cocok silakan diambil masukannya, namanya juga masukan ya. Kalau dari tim buku cerita sih, kalau saya sih lebih ke saya setuju dengan tidak secara langsung merespon sesuatu segala macam itu, karena dengan pemikiran nggak mau salah ambil langkah gitu. Well, that's a good step for me. That's a good step. Cuman memang kadang akhirnya ada yang harus
perjuangkan, ada yang harus merelakan. Merelakan bukan berarti meninggalkan atau melepaskan ya, merelakan untuk jiwa besar misalnya. Kalau menurut saya sebuah langkah yang berani juga untuk mengakui bahwa pernah selingkuh dan hamil itu juga punya jiwa, itu juga membutuhkan jiwa yang besar loh. Kalau menurut saya tinggal bagaimana N dan pasangan punya goal sih, punya tujuan dalam hubungan sejak awal gitu. Well, ini ada sesuatu yang tidak diharapkan terjadi gitu. Kalau menurut saya, kembalilah pada tujuan awal. Tujuan awal kalian dari pacaran, dari tunangan segala macam, mulai berbisnis gitu, tujuan awalnya gimana. Nah, memang ada banyak versi. Kalau ada sekali kesempatan udah mulai selingkuh, udah nggak bisa dipercaya lagi selanjutnya gitu. Tapi kamu tahu persis pasanganmu itu kayak apa? Aku yakin kamu pasti tahu persis. Apakah dia tipikal seperti itu atau waktu itu hanya terjebak dengan sesuatu aja mungkin ya, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau menurutku sih tinggal kembalikan ke goalnya aja sih. Kalau misalnya nanti di tengah jalan, apapun keputusan yang akan kalian ambil, kalau itu terkait dengan goals yang sudah dirintis selama ini, artinya mungkin things are not going to be the same misalnya. Tapi at least kalian punya komitmen baru. At least kalian punya satu rencana baru setelah ini. Apapun itu. Mau ngomong dengan siapapun, mau ngaku dengan siapapun. Ya kalau menurut saya sih, kalaupun akan mengaku, marilah. Karena untuk mengakui sesuatu itu membutuhkan jiwa besar. Dan kalau memang itu risiko yang harus diambil, ya pokoknya intinya kembalikan ke goal awalnya. Apakah ini akan mempengaruhi goal awal atau kalian akan punya goal baru misalnya gitu. Karena ini tentang step yang sudah kalian bikin gitu. Ini adalah tentang mimpi yang sudah kalian bangun. Apakah dengan ini mimpinya selesai atau ya karena ini kembali lagi ke N dan pasangannya, karena memang ada kejadian kayak gini berarti ini nggak mungkin lanjut. Ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi karena dengan ada kejadian ini mimpi tetap harus jalan loh, misalnya gitu. Jadi ketika ada something happen, it's a big thing. Ini hal yang besar banget, yang serius banget gitu. Apakah ini masih bisa diperbaiki? Ya dengan komitmen kalian. Komitmen kalian lah yang bisa memperbaiki ini gitu. Komitmen untuk stop, lanjut agak ke kanan, lanjut agak ke kiri, itu komitmen kalian. Tidak usah menyalahkan, tidak usah mencari siapa yang benar, tapi kembali ke komitmen. Ini kita ada case kayak gini. Apakah case ini nanti akan muncul lagi? Apakah ini nanti akan kita hadapi lagi? Apakah ini nanti berpotensi akan kita ungkit-ungkit lagi kalau kita akan jalan terus? Kalau enggak, apakah ini akan bahagia kita? Karena ini adalah keputusan yang besar. Keputusan yang besar memerlukan persiapan yang besar. Keputusan yang besar akan memerlukan satu jiwa yang besar, pengorbanan yang besar. Tapi keputusan yang besar juga akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang besar gitu. Everyone makes mistakes. Semua orang melakukan kesalahan kok. Tinggal formulanya ketika menghadapi masalah ini, komitmen kalian sih. Dan setuju, tetap tenang ketika ngobrol ini. Udah gak usah nyalah-nyalahin, gak usah nyari siapa yang benar. Tapi tinggal, ini next step-nya gimana nih gitu. Langsung fokus ke next step-nya aja. Kalau next step A, berarti nanti akan A, B, C, D seperti ini. Kalau next step B, gini. Kalau C, gini. Udah. Karena kalau dari cerita kalian sudah memulai banyak hal gitu. Kalian sudah mulai membangun mimpi gitu. Ya nggak apa-apa sih kalaupun kalian memutuskan untuk ya udah mimpinya selesai, ya udah nggak apa-apa. Tapi this is just something in a way. Dengan tidak mengecilkan dengan tidak mengecilkan makna dari permasalahan ini ya, maksudnya ya ini adalah sesuatu yang harus kita sikapin gitu. Dari sini let's go to something, to the next step gitu. Next stepnya apa? Silakan dikomitmenkan
sama pasangan. Jangan, karena secara umum mungkin kita bisa tahu, oh yang salah otomatis yang ini, oh yang benar otomatis yang ini berhak dong buat gini karena dia salah gitu. Mungkin ada juga berpikiran seperti itu. Cuman ya udahlah, akhirnya kembali heart to heart between you and her gitu. What will you do? Sabarkan dulu, tenangkan dulu, tenang. Nggak ada yang kebetulan kok. Tidak ada yang kebetulan. Ini pun terjadi, nggak ada yang kebetulan. Mungkin sedang dilatih untuk memutuskan sesuatu, mungkin dilatih untuk berjiwa besar, mungkin dilatih untuk melepaskan, mungkin dilatih untuk merebut kembali, mungkin dilatih untuk bersabar, mungkin dilatih untuk semakin kuat, mungkin dilatih banyak yang bisa menjadi alasan kenapa ini semua terjadi. Diizinkan terjadi sama Yang Maha Kuasa. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi ini hanya masukan saja. Alright, selebihnya you yourself and your partner. Kita dari tim buku cerita, kita mendoakan yang terbaik, diberi kekuatan, diberi kesabaran, diberi ketenangan untuk siapapun, bukan hanya untuk N ya, siapapun yang lagi nonton ini dan mungkin mengalami hal yang sama juga. We pray for you supaya tetap tenang dan bisa dihadapin gitu. Ingat, bisa dihadapin, bukan ditinggal. Masalahnya loh, bukan ditinggal. Masalahnya bukan diumpetin gitu, tapi dihadapin. Dan kita berdoa supaya masing-masing punya kekuatan dalam melewati setiap cobaan hidup gitu ya. Karena namanya juga cobaan, cobain aja. Pasti kuat kok, pasti kuat. Oke. Mohon ditambahin ya kalau ada masukan-masukan di kolom komentar. Tapi kita ngucapin terima kasih banyak untuk yang sudah share di buku cerita. Wow. Stay strong man. Everything will be okay. Hadapin aja. Awang Haji Wasita pamit for buku cerita.